Pemirsa, polisi menangkap pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar (FVH) digelandang petugas di Bareskrim Polri Jumat sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing Telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FVH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli, diketik kembali oleh pemilik Twitter account ini dan disebarkan. Atas kejadian ini PT Telkomsel meminta maaf kepada Denny Siregar dan akan meningkatkan pengamanan terhadap data pelanggan. Melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus. Ini pelajaran bagi kami. Untuk kedepannya kita akan perbaiki terus. Tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik akun Twitter Opposite 6891 yang menyebarkan data Denny Siregar masih diburu polisi. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pencipta lagu anak-anak yang terkenal di era 90-an, Papa T-Bob, meninggal dunia akibat penyakit diabetes. Jenazah Papa T-Bob dimakamkan sore tadi di TPU Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten. Kabar duka kembali menyelimuti dunia musik tanah air. Pencipta lagu anak-anak yang terkenal di era 90-an, Papa T-Bob, menghembuskan nafas terakhirnya Jumat siang. Papa T-Bob meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum Papa T-Bob dimakamkan di TPU Jurangmangu, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, Papa T-Bob menderita penyakit diabetes. Kita ngelihat memang dari malam sesek, terus ketika dia sudah di mobil kayaknya udah makin sesek, dan situ dia pingsan di situ. Kita lihat dia pingsan di situ. Setelah pingsan ya dibawa ke rumah sakit. Ya memang kita udah ngeliatnya kayak wah bapak mesti ada penanganan medis kan, nggak bisa di rumah aja. Jadi lagi jalan ke sana ya, sampai sana kata dokter divonis sudah nggak ada. Kak Nunu, musisi yang juga sahabat Papa T-Bob, sangat kehilangan sosok Papa T-Bob. Alamin bikin lagu itu nggak pernah dibikin dari rumah. Saya orang yang sangat disiplin, kalau bikin lagu selalu dibikin partitur. Tapi kalau Papa T-Bob enggak. Kita ketemuan di studio, saya pikir dia udah bikin partitur atau dia udah tahu lagunya. Ternyata sampai udah mau rekaman pun nggak ada lagunya gitu. Itu yang selalu saya ingat. Ini orang nih luar biasa bener. Selamat jalan Papa T-Bob. Terima kasih sudah menceriakan anak-anak Indonesia lewat karyamu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan kereta di Bogor, Jawa Barat menuai pujian masyarakat karena mengembalikan uang ratusan juta rupiah yang ditemukannya. Kisah serupa juga datang dari seorang pengemudi ojek online di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengembalikan uang pembayaran konsumennya. Menanti kereta datang lalu membersihkannya. Inilah yang dilakukan sehari-hari oleh petugas kebersihan kereta. Namun siapa sangka, Mujeni, salah seorang petugas kebersihan kereta, tiba-tiba menjadi viral.
Pasalnya pada Senin lalu, ia menemukan sebuah kantong plastik yang berisikan uang 500 juta rupiah. Sama sekali tak tergoda, ia kemudian mengembalikan uang tersebut ke passenger service stasiun Bogor. Aksi jujur Bu Jeni mendapatkan pujian dari tetangga dan juga penumpang kereta lainnya. Jujur sih, bagus malah. Ya. Terus? Paling ya mudah-mudahan aja dia dapat timbalan yang bagus juga gitu. Kalau menurut saya sih itu bagus ya, karena artinya dia membalikan yang memang bukan punya haknya dia. Selain jujur, Mujeni dikenal sebagai sosok yang ramah dan ulet bekerja. Warga berharap kejujuran Mujeni dapat ditularkan dan ditiru, tak hanya oleh petugas kebersihan, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Kisah kejujuran seorang pengemudi ojek online di kota Tasikmalaya, Jawa Barat juga menuai pujian masyarakat. Ade Advian Ahmad viral setelah mengembalikan uang pembayaran konsumennya. Dalam sebuah akun media sosial, Ade menulis dalam secari kertas mengenai uang milik konsumennya yang ia kembalikan. Surat itu kemudian diselipkan di depan pintu rumah karena ia tidak berhasil menemui konsumennya tersebut. Tiba-tiba masuk orderan, saya saking gembiranya tidak sempat melihat metode di Grab, metode pembayarannya. Yang saya lihat adalah tujuan penjemputan dan tujuan penumpang gitu. Saya antar sampai di sana. Sebelum ibu tersebut naik ke motor saya, beliau langsung ngasih ongkos. Ongkos itu ternyata kan tarifnya tuh 34.000. Tapi beliau ngasih ke saya 35.000. Berhubung saya tidak sempat melihat aplikasi di Grab, metode pembayarannya tunai atau non tunai, saking gembiranya saya dapat orderan pagi-pagi, saya langsung masukin ke kantong. Tindakan Ade patut menjadi contoh untuk selalu mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.